Halo anak-anak, selamat pagi. Semoga anak-anak tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah, anak-anak silakan simak videonya ya. Namun sebelum menyaksikan dan sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Anak-anak, silakan simak dan tonton video ini sampai selesai ya. Bacalah dan simaklah keterangan di bawah ini dengan seksama. Nah, di sini ada keterangan dari masing-masing bagian tumbuhan dan kegunaannya. Yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya itu berada di bawah tanah adik-adik. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah bahkan menggantung. Nah, akar ini berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun pada beberapa tumbuhan, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Nah, itu tadi fungsi akar yang ada pada tumbuhan. Bagian tumbuhan yang kedua adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Nah, bagian tumbuhan ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Jadi adik-adik harus ketahui bahwa di daun ini terjadi proses fotosintesis. Nah, daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut dengan klorofil. Daun itu terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Bagian tumbuhan yang berikutnya adalah batang. Nah, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang ini berfungsi mengedarkan mineral dan air yang tadi diserap oleh akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jadi batang ini fungsinya itu mengedarkan mineral, air, dan hasil dari fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang berikutnya adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah itu terdiri atas daging buah yang bisa kita makan ya adik-adik ya, dan biji. Bagian yang kita makan biasanya adalah daging buahnya. Bagian tumbuhan yang keenam ya adik-adik ya, itu ada biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji itu berkeping, ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji yang berkeping 1 itu disebut dengan monokotil dan biji yang berkeping 2 itu disebut dengan dikotil. Nah, itu tadi keterangan dari masing-masing bagian tumbuhan serta fungsinya ya adik-adik ya.
Tahukah adik-adik bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut lestari dan terjaga keseimbangannya? Misalnya adalah biji. Mengapa ya biji ini berfungsi membuat tanaman lestari? Karena biji ini adalah cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga tercipta keseimbangan dan kelestarian. Setiap tumbuhan itu memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiraminya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Nah, itu adalah cara merawat tumbuhan di sekitar kita yang dicontohkan oleh Lani. Bunga tersebut membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga itu menghasilkan wangi sehingga membuat udara di lingkungan rumah menjadi segar adik-adik. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Yang pertama, apa ya kewajibanmu terhadap tanaman yang ada di sekitar? Nah, kewajibanmu adalah rajin merawatnya, menyiraminya setiap hari, memberikan pupuk secara teratur. Lalu, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Nah, manfaatnya yang bisa kita peroleh dari bunga adalah kita bisa menggunakannya untuk menghias rumah agar terlihat lebih indah, lebih bagus, sejuk dipandang mata. Tak hanya itu saja adik-adik, beberapa jenis bunga juga menghasilkan wangi sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah. Itu tadi manfaat yang bisa kita peroleh dari bunga adik-adik. Lalu pertanyaan berikutnya, apabila tanamanmu berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Nah, adik-adik, kalau tanamannya berbunga wangi ya, wanginya sangat semerbak begitu ya. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Di sini Kak Citra akan merawat dan membawanya ke dalam ruangan agar wangi dari bunga itu tersebar di ruangan Kak Citra. Misalnya dibawa masuk ke dalam rumah. Nanti ketika mau disiram kita bawa keluar terlebih dahulu, lalu kita bawa lagi ke dalam rumah supaya rumah kita itu baunya wangi adik-adik. Memelihara tanaman adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Nah, di sini kalian bisa menanam tanaman dari tumbuhan yang berbunga maupun yang tidak, itu kalian tanam di sekitar rumah kalian adik-adik. Nah, langkah-langkahnya seperti ini adik-adik. Pilihlah satu macam biji yang bisa kamu tanam, bisa tomat, kacang hijau, cabai atau lain sebagainya. Siapkan tanah dalam pot kecil, bisa kaleng bekas atau lainnya ya adik-adik ya. Masukkan biji ke dalam tanah kira-kira 3 cm. Siram tanah secukupnya dan simpan tanamanmu di depan kelas atau di dalam rumah kalian. Siramlah tanaman kamu itu setiap hari. Ini tadi adalah langkah-langkah menanam tumbuhan ya. Sikap baik apa lagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Nah, adik-adik, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar bagaimana merawat tumbuhan. Jadi, tumbuhan itu harus dirawat dengan baik dan benar. Selain menggunakan dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman. Lani juga senang merawat tanaman. Nah, di sini ada bacaan tentang Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyirami tanamannya, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah.
Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya. Namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton televisi dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Ini tadi bacaan tentang Lani dan adiknya. Nah, sekarang kita akan belajar menjawab pertanyaan yang ada berdasarkan bacaan tersebut adik-adik. Pertanyaan yang pertama adik-adik, apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya? Coba adik-adik jelaskan. Ya, Lani menyirami tanamannya setiap pagi dan sore serta memupuknya ya adik-adik ya. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Coba adik-adik jelaskan. Ya, adik Lani sering lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberi pupuk adik-adik. Pertanyaan yang ketiga, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap tanamannya? Lani atau adiknya ya? Coba adik-adik jelaskan alasan kalian. Kalau menurut Kak Citra yang bersikap bijak terhadap tanamannya adalah Lani, karena tanamannya dirawat dan dipelihara dengan baik. Lalu pertanyaan berikutnya adik-adik, ketika adik Lani tidak menyirami tanamannya, siapa saja yang dirugikan? Coba adik-adik jelaskan alasannya. Siapa ya yang dirugikan adik-adik? Yang pertama yang dirugikan adalah tanamannya sendiri adik-adik, karena bisa mengakibatkan tanaman itu menjadi kekeringan, menjadi kering, dan berakibat juga kepada diri kita sendiri. Karena tanaman yang tidak disiram akan mati sehingga halaman rumah kita menjadi tidak asri lagi, menjadi tidak sehat lagi. Lalu ketika adik Lani lupa menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Belum ya adik-adik, karena kewajiban kita itu terhadap tanaman adalah merawatnya dengan baik. Sedangkan adik Lani ini lupa menyirami tanamannya. Ketika Lani menyirami tanamannya, apakah Lani sudah melaksanakan kewajibannya? Tentunya sudah adik-adik, karena dia merawat tanamannya dengan baik agar tumbuh subur. Mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu sangat penting? Karena apa adik-adik? Tumbuhan yang kita tanam itu menghasilkan hasil maksimal dan tumbuhan itu akan tumbuh subur. Jika tumbuhan itu subur, maka kita juga akan mendapatkan udara atau oksigen yang bisa kita hirup setiap hari adik-adik. Jadi kita harus merawat tanaman yang ada di sekitar kita. Mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Itu karena tanaman dapat memperindah halaman, menyehatkan lingkungan ya, membuat asri lingkungan, menyediakan oksigen bagi manusia. Jadi itu merupakan kewajiban kita merawat tanaman sehingga kita bisa menerima manfaat dari tanaman tersebut. Tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman itu membantu kita untuk bernafas adik-adik. Jika semua orang seperti adik Lani, bayangkan saja apa yang terjadi dengan semua tanaman tadi. Ya, adik Lani tidak mau merawat tanamannya ya. Apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik adik-adik? Dan mengapa kalian harus merawatnya? Ya supaya tanaman kita bisa tumbuh subur, bisa lestari adik-adik ya, bisa tumbuh dengan baik. Nah, di sini ada 3 gambar. Coba adik-adik perhatikan gambar A, B, dan C. Amati adik-adik apa yang sedang mereka lakukan. Nah, dari gambar ini Kak Citra mempunyai tabel pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, apa tindakan yang mereka lakukan? Gambar A tadi sedang apa adik-adik? Ya, sedang menyiram tanaman. Gambar B malah sedang membakar hutan.
Gambar C sedang merawat tanaman. Pertanyaan yang kedua, apakah tindakan tersebut baik? Lalu pertanyaannya, mengapa? Nah, gambar apakah itu baik? Tindakan tersebut itu baik karena terhadap tanaman kita wajib merawatnya. Sedangkan yang B itu tidak baik karena kita tidak boleh membakar hutan, itu merusak tanaman yang ada. Untuk gambar C itu baik karena tanaman memang harus dirawat. Lalu apa dampak bagi lingkungan dari gambar A, B, dan C tadi? Nah, yang pertama yang gambar A, tanaman menjadi subur dan lingkungan menjadi segar dan sehat adik-adik. Sedangkan gambar B, hutan akan menjadi gundul dan dapat menyebabkan bencana adik-adik. Lalu gambar C, dampaknya bagi lingkungan adalah tanaman akan tumbuh dengan baik. Tabel pertanyaan berikutnya, apa dampaknya bagi orang lain? Nah, untuk gambar A, dampaknya lingkungan akan menjadi sehat dan kesehatan warga juga akan terjaga. Sedangkan dampak gambar B tadi ya yang membakar hutan itu adalah kebakaran hutan itu akan merugikan orang lain. Asapnya itu akan sangat tebal adik-adik dan pastinya akan mengganggu aktivitas kita. Lalu hutan tadi akan gundul juga, bisa berakibat longsor. Nah, itu akan merugikan orang lain. Sedangkan gambar C itu dampaknya bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi sehat dan penghuninya juga sehat. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Lalu mengapa? Nah, untuk yang A tidak melanggar karena dengan menyiram tanaman kita tidak melanggar hak orang lain. Sedangkan yang B itu melanggar adik-adik karena setiap orang itu berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Malah itu tadi hutannya dibakar ya adik-adik ya. Sedangkan yang C itu tidak melanggar juga karena justru membuat lingkungan itu menjadi hijau dan masyarakat menjadi sehat. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Nah, untuk yang A itu sudah karena merawat tanaman. Yang B, gambar B belum ya karena tanamannya seharusnya dirawat malah dirusak. Nah, ini Kak Citra tulisannya kurang ya. Lalu yang C itu sudah karena tanamannya sudah dipelihara dengan baik. Lalu apakah yang sebaiknya dilakukan? Untuk gambar A, ya tetap kita harus merawat tanaman agar dapat tumbuh dengan baik. Untuk yang B, hutan harus kita jaga adik-adik agar bermanfaat bagi manusia. Untuk gambar C sendiri, ya sama, tanaman harus dijaga dan dipelihara agar dapat berkembang dengan baik. Nah, anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu 1. Bagian-bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, buah, dan biji. Kemudian, yang kedua yaitu kita harus merawat tanaman kita dengan baik, yaitu dengan cara menyiramnya setiap hari agar tumbuhan atau tanaman yang kita tanam tumbuh kembang dengan baik. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, sehingga kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sampai bertemu pada video selanjutnya. Bye-bye.